Ini adalah cerita tentang seorang gadis yatim piatu berusia 20 tahun yang tak sengaja bertemu kakek di tengah hutan dan kehidupannya berubah menjadi kaya raya. Mentari pagi baru saja menyembul di balik perbukitan, menyinari desa kecil bernama Wanasari yang dikelilingi hutan lebat dan sawah terbentang luas. Desa itu tampak tenang, seperti desa-desa tua pada umumnya. Tapi di balik ketenangan itu, tersembunyi banyak kisah pilu. Salah satunya adalah kisah tentang seorang gadis yatim piatu bernama Sari. Sari, seorang gadis berusia 20 tahun, hidup sendirian di sebuah rumah tua berdinding papan di ujung desa. Ia telah yatim piatu sejak usia 12 tahun. Ayahnya meninggal karena sakit keras, dan ibunya menyusul tak lama kemudian karena kelelahan dan patah hati. Sejak itu, Sari hidup sendiri, bertahan dari belas kasihan warga dan hasil keringatnya sendiri. Tubuhnya kurus, kulitnya kecoklatan, tapi matanya selalu memancarkan semangat. Ia tidak pernah mengeluh. Pagi-pagi, ia sudah sibuk menimba air, menyapu halaman, menyiangi kebun kecilnya yang penuh rumput liar. Kadang ia membantu tetangga mencuci, memetik sayur, atau menjahit baju sobek dengan bayaran seikhlasnya. Namun hidupnya tetap serba kekurangan. Kadang dalam sehari, ia hanya makan sekali, dan itu pun hanya nasi dengan garam atau sayur rebus sisa kemarin. Meski begitu, Sari selalu menyisihkan waktu untuk beribadah dan bersedekah, walaupun hanya sebutir telur atau segelas air kepada pengemis yang lewat. Suatu pagi, setelah menyapu halaman, Sari melihat tumpukan kayu bakarnya sudah habis. Kompor batunya tak bisa menyala tanpa bahan bakar, dan ia tak punya uang untuk membeli kayu. Maka tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk pergi ke hutan mencari ranting-ranting kering seperti yang biasa ia lakukan sewaktu kecil bersama ibunya. Hari ini aku harus kumpulkan banyak. Kalau bisa, cukup untuk seminggu, gumamnya sambil mengambil keranjang anyaman dari bambu dan tali pengikat. Dengan langkah ringan, ia melintasi jalan setapak di belakang rumahnya, menuju hutan kecil yang menjadi sumber kehidupan warga desa. Di pinggir hutan, burung-burung berkicau riang, angin bertiup lembut, dan suara gemerisik daun menyambut kehadirannya. Namun hari itu, entah mengapa, suasana terasa agak berbeda. Udara lebih dingin, dan suasana hutan terasa lebih sepi dari biasanya. Sari tak menggubris perasaannya. Ia terus memunguti ranting-ranting kering, menyusuri semak-semak rendah, hingga tak sadar bahwa ia sudah masuk lebih dalam ke hutan dari biasanya. Baru sekitar setengah jam berjalan, ia mendengar suara samar. Seperti suara seseorang, pelan, serak, dan mengandung rasa sakit. Ia berhenti. Jantungnya berdebar. Tolong, tolong. Sari menoleh ke kiri dan kanan. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Seperti suara seorang kakek tua. Suaranya lemah dan seakan datang dari arah yang lebih dalam ke hutan. Ia sempat ragu. Haruskah ia mendekat? Bagaimana jika itu hanya jebakan? Tapi suara itu terdengar sangat menderita, dan hatinya tergerak. Siapa di sana? Teriaknya. Tak ada jawaban, hanya suara erangan yang lemah. Dengan hati-hati, ia menyibak semak dan melangkah lebih jauh, mengikuti arah suara itu. Hingga akhirnya, di bawah sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, ia melihat seorang kakek tua tergeletak dengan tubuh lemah. Kakinya tertindih batu besar yang mungkin terjatuh dari tebing kecil di atasnya. Bajunya compang-camping, rambutnya panjang beruban, dan wajahnya penuh luka. Ya Allah, desi Sari, langsung menghampiri kakek itu. Kek, apa yang terjadi? Kenapa kakek bisa sampai seperti ini? Kakek itu membuka mata pelan. Aku jatuh
tertimpa batu sejak tadi malam, ucapnya lirih. Sari segera menaruh keranjang kayunya dan mencoba mengangkat batu itu, tapi berat sekali. Ia lalu mencari batang kayu panjang untuk dijadikan pemungkit. Setelah beberapa percobaan, dengan segala tenaga dan doa, ia berhasil menggulingkan batu itu hingga kaki sang kakek bebas. "Aduh, terima kasih, Nak," lirih kakek itu sambil menahan rasa sakit. Sari membantu kakek itu duduk bersandar di pohon. Ia menuangkan air dari botol kecil di tasnya ke tangan kakek. Sari bahkan merobek sedikit kain sarungnya untuk membalut luka si kakek. "Namamu siapa, Nak?" tanya kakek, menatap Sari dengan sorot mata penuh makna. "Sari, Kek. Aku tinggal di ujung desa." "Kakek sendiri dari mana?" Kakek itu tersenyum samar. "Aku dari tempat yang jauh, dan tak banyak yang tahu aku ada." Sari bingung, tapi tak ingin banyak bertanya. Ia hanya ingin memastikan kakek itu aman. Ia menawari untuk mengantar pulang ke desa, tapi kakek menolak. "Terima kasih, Sari. Kau sangat baik. Tidak banyak orang yang mau menolong orang tua seperti aku, apalagi yang asing. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas kecuali ini." Dari saku bajunya yang lusuh, kakek itu mengeluarkan sebutir batu kecil berwarna biru kehijauan, berbentuk bulat lonjong, agak hangat saat disentuh. Ia meletakkannya di telapak tangan Sari. "Batu ini bukan batu biasa. Pegang dan rawatlah. Ia akan menolongmu kelak. Tapi ingat, hanya hati yang ikhlas yang bisa membuatnya bekerja." Sari mengerutkan dahi. Apa maksud kakek? Namun saat ia menengadah, kakek itu sudah berdiri, tanpa terlihat kesakitan, dan melangkah perlahan masuk ke dalam rimbunnya pepohonan. "Kakek? Kakek mau kemana?" seru Sari. Namun tak ada jawaban. Tubuh renta itu menghilang dalam kerimbunan pohon, seolah diserap oleh hutan. Sari terdiam, menggenggam batu biru itu erat-erat. Ia tidak tahu bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sebuah pertemuan misterius yang akan mengubah takdir seorang gadis miskin menjadi seorang perempuan luar biasa. Langit telah bergeser dari biru muda menuju abu-abu pucat ketika Sari melangkah pulang membawa keranjang berisi kayu bakar. Di genggamannya, batu kecil berwarna biru kehijauan yang baru saja diberikan oleh kakek misterius itu terus memancarkan kehangatan samar. Ia menyimpannya hati-hati di dalam kain kecil yang ia ikat di pinggang. Wajahnya masih dipenuhi tanda tanya. Siapa sebenarnya kakek itu? Bagaimana bisa dia menghilang begitu cepat tanpa suara? Dan apa maksud dari batu aneh ini? Ketika sampai di rumah, ia langsung menyalakan api di dapur dan menanak nasi seadanya. Malam itu ia makan sambil terus menatap batu biru di samping piringnya. Warnanya terlihat semakin bercahaya di bawah sinar lampu minyak. Sari menggenggamnya perlahan. Tiba-tiba ia merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Ada energi aneh yang sulit dijelaskan, hangat, lembut, tapi juga dalam. "Apakah ini hanya hayalanku?" bisiknya sambil menatap langit malam dari jendela kecil rumah kayunya. Keesokan paginya, Sari terbangun lebih awal dari biasanya. Ia bermimpi aneh, ia melihat pohon besar yang sangat tinggi menjulang ke langit, dan kakek tua berdiri di bawahnya sambil melambai. Di sekitar mereka berputar-putar burung berwarna emas yang bercahaya. Namun Sari tak sempat memikirkan lebih jauh. Saat ia keluar untuk menyiram kebun kecilnya, ia terpaku. Kebun yang biasanya hanya dipenuhi rumput liar dan tanaman layu, kini berubah. Daun-daun tanaman tomatnya tampak segar. Tunas baru muncul di batang cabai yang sudah hampir mati. Bahkan tanahnya tampak lebih subur dan basah,
padahal semalam tak turun hujan. Mustahil, gumamnya, membungkuk memegang tanah. Ia mengusap daun tomat, lalu menatap ke arah sumur tua di belakang rumahnya. Sumur itu sudah bertahun-tahun kering. Tapi suara gemericik air tiba-tiba terdengar. Dengan langkah cepat, ia menghampiri dan melihat ke dalam. Air bening mengisi dasar sumur, berkilauan tertimpa cahaya matahari pagi. Sari berlari ke dalam rumah dan memeriksa batu biru yang ia simpan di bawah bantal. Warnanya kini lebih terang dari semalam. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan. Selama beberapa hari berikutnya, banyak keanehan terjadi. Ayam tetangganya yang biasanya tak bertelur, mulai bertelur banyak. Seekor kambing milik tetua desa yang sempat hilang ditemukan tepat di depan rumah Sari. Bahkan pedagang sayur dari desa sebelah datang tiba-tiba dan menawarkan Sari pekerjaan menjahit baju dengan bayaran yang besar, padahal ia tidak pernah melamar. Awalnya Sari berpikir itu semua hanya keberuntungan. Tapi semakin hari, hal-hal baik terus berdatangan, dan semuanya bermula sejak ia bertemu kakek itu dan menerima batu biru. Suatu sore, saat sedang menjemur baju di belakang rumah, Sari mendengar suara yang sangat ia kenali, teriakan lirih dari arah hutan. Bukan seperti suara hewan, tetapi suara manusia, lemah, penuh luka, dan minta tolong. Tolong! Tolong! Sari langsung menoleh. Jantungnya berdegup. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi suara itu datang jelas dari arah barat, dari jalur hutan tempat ia bertemu kakek beberapa hari lalu. Hatinya bergolak. Ia tahu itu berbahaya. Warga desa sudah sering mengingatkan bahwa hutan bagian barat dikenal angker dan banyak yang hilang di sana. Tapi suara itu membuat hatinya tak tenang. Ia tak bisa mengabaikan teriakan minta tolong. Tanpa pikir panjang, Sari mengambil selendangnya, memasukkannya ke dalam keranjang, menyelipkan batu biru di saku baju, lalu berjalan cepat menuju hutan. Ia tak memberitahu siapapun. Dalam hatinya, hanya satu niat, jika ada yang butuh bantuan, aku tidak boleh diam. Langkah Sari makin cepat memasuki hutan. Suara rintihan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Ia melewati jalur yang tak pernah dilewati warga. Ranting-ranting rendah menyapu wajah dan tangannya. Tapi ia terus berjalan, menyibak semak-semak, menyeberangi aliran air kecil, hingga sampai di sebuah tempat yang terasa asing. Tiba-tiba, ia berhenti. Di hadapannya berdiri pohon raksasa, persis seperti dalam mimpinya. Pohon itu menjulang tinggi, daunnya lebat, akarnya menjalar seperti ular tanah. Udara di sekelilingnya terasa berbeda, lebih lembab, lebih sunyi, dan lebih dalam. Seperti memasuki dunia lain. Suara itu tak terdengar lagi. Siapapun kau, kalau butuh pertolongan, keluarlah. Aku datang untuk membantu, seru Sari dengan suara lantang, walau hatinya gemetar. Tak ada jawaban. Ia mendekati pohon itu. Di balik akar besar, ia melihat sebuah lubang, seperti celah gua kecil. Batu biru di saku bajunya tiba-tiba bersinar terang. Saat Sari mengeluarkannya, sinarnya menyorot langsung ke arah celah tersebut, seolah memberi petunjuk. Dengan napas tertahan, Sari melangkah masuk ke celah itu. Di dalamnya gelap, tapi sinar dari batu biru cukup menerangi langkahnya. Ia melihat ukiran-ukiran di dinding batu, gambar matahari, bintang, dan simbol tangan manusia memegang api. Di ujung lorong, ia menemukan ruangan kecil dengan batu-batu tertata rapi. Di tengahnya, berdiri patung kakek yang sangat mirip dengan pria tua yang pernah ia tolong. Tapi ini bukan patung biasa.
Matanya seperti hidup. Tangannya terbuka seolah hendak memberikan sesuatu. Tiba-tiba, batu biru di tangan Sari bersinar sangat terang, dan patung itu perlahan berubah. Kulitnya mulai tampak hidup, matanya berkedip, dan tubuhnya bergerak. Sari mundur ketakutan. Tapi suara lembut menghentikannya. "Terima kasih kau kembali, Sari. Ujianmu baru dimulai." Ruangan kecil dalam celah gua itu kini terasa hangat, seolah dipenuhi cahaya dari dalam bumi. Patung kakek tua di hadapan Sari perlahan berubah menjadi sosok hidup. Kulitnya yang awalnya batu kini tampak keriput dan bernyawa. Matanya terbuka perlahan, menatap lembut ke arah Sari yang masih terpaku ketakutan di ambang pintu. "Jangan takut, Sari." Suara kakek itu terdengar pelan tapi menggema seperti merambat melalui dinding-dinding batu. Sari masih berdiri kaku, tak tahu harus berkata apa. Batu biru di tangannya masih bersinar, namun kini cahayanya berubah menjadi lebih tenang, lembut, dan nyaman. Napas Sari mulai stabil. Ia mencoba melangkah lebih dekat, walau jantungnya berdegup kencang. Aku tak mengerti." "Kakek, siapa sebenarnya kakek ini?" tanya Sari pelan, matanya menatap tajam namun penuh rasa hormat. Kakek itu tersenyum, duduk perlahan di atas batu bundar yang tampak seperti kursi alami. "Aku adalah bagian dari alam yang kau pijak. Dahulu aku manusia biasa, penjaga hutan, petani yang hidup damai dengan alam. Tapi ketika manusia mulai serakah dan merusak bumi, aku bersumpah menjaga satu warisan, karunia bumi bagi yang berhati murni." Sari diam. Nafasnya terdengar menggema dalam keheningan gua. Kakek itu melanjutkan, "Banyak yang datang ke hutan ini, ingin kekayaan. Mereka mencari emas, permata, dan kekuatan. Tapi semua gagal. Mereka hilang, tersesat, atau kembali dengan tangan kosong karena hati mereka gelap." Sari menelan ludah, mencoba memahami. "Lalu kenapa aku, Kek? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya gadis miskin." Kakek menatapnya lembut. "Justru karena kamu bukan siapa-siapa dan tak pernah menginginkan apa-apa. Hatimu ringan, tanganmu memberi, dan niatmu tulus. Kamu datang ke hutan bukan untuk meminta, tapi untuk menolong." Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah batu biru di tangan Sari. Batu itu bukan hanya simbol. Itu adalah kunci, dan hanya mereka yang terpilih yang bisa membuatnya bersinar. Sari teringat kembali bagaimana ia menemukan kebunnya subur, air sumurnya kembali penuh, dan keberkahan yang tiba-tiba datang. Jadi, semua yang terjadi selama ini, itu dari batu ini? "Bukan semata dari batunya," jawab sang kakek, "tapi dari niat tulusmu sendiri. Batu itu hanya memperkuat niatmu." Ia membaca isi hatimu, lalu mengalirkannya ke alam semesta. Sari menggenggam batu itu lebih erat. Ada getaran halus yang terasa, seperti hubungan batin yang tak bisa dijelaskan. "Tapi kenapa aku dibawa ke tempat ini sekarang?" tanya Sari lagi. "Karena kamu sudah siap," jawab sang kakek, berdiri perlahan. "Kini waktunya kamu diberi pilihan. Apa kamu ingin menerima warisan alam ini dan menjaganya untuk kebaikan? Atau kamu kembali ke desa dan melupakan semuanya, hidup seperti biasa?" Sari terdiam lama. Pertanyaan itu sederhana, namun jawabannya akan mengubah seluruh hidupnya. Ia memejamkan mata, dan dalam pikirannya ia melihat semua yang pernah ia alami. Malam-malam lapar, air mata di sudut rumah reot, tetangga yang memandang rendah, anak-anak yatim yang meringkuk kedinginan, dan harapan. Akhirnya ia membuka mata dan berkata, "Aku ingin menerima, Kek."
Tapi hanya jika aku bisa berbagi. Aku tidak ingin kaya untuk diriku sendiri. Aku ingin memperbaiki hidup banyak orang." Kakek itu tersenyum, kali ini lebih lebar dari sebelumnya. "Itulah jawaban yang kami tunggu selama ratusan tahun." Tiba-tiba, dinding gua di belakang kakek terbuka perlahan, memperlihatkan jalan menurun yang dipenuhi cahaya kehijauan, seolah akar-akar pohon bercahaya mengelilinginya. Aroma tanah segar, daun basah, dan bunga hutan memenuhi ruangan. Kakek berjalan lebih dulu, lalu menoleh. "Mari, Sari. Aku akan tunjukkan warisan alam yang selama ini dijaga." Dengan langkah hati-hati, Sari mengikutinya. Tangannya masih menggenggam batu biru. Semakin mereka masuk ke dalam lorong itu, cahaya semakin terang. Mereka tiba di sebuah ruang bawah tanah yang sangat luas, bagaikan gua raksasa. Di dalamnya, sari ternganga, ladang hijau yang menyala, danau jernih berkilauan, pohon-pohon tinggi menjulang dengan buah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu bertuliskan aksara kuno, dan di atasnya sebuah kitab tua bersampul emas. Kakek menunjuk altar itu. "Ini pusat dari semuanya. Disinilah niatmu akan diuji. Jika kamu bersumpah menjaga alam ini, melindungi keberkahannya, dan menggunakannya hanya untuk kebaikan, maka seluruh tempat ini akan tunduk padamu." Sari mendekat. Hatinya bergetar. Ia menyentuh kitab itu perlahan, dan dalam sekejap, seberkas cahaya menyelimuti tubuhnya. Suara kakek terdengar lagi, namun kali ini seperti datang dari segala arah. "Sumpahlah dengan hatimu, bukan mulutmu. Karena alam hanya patuh pada jiwa yang jujur." Sari memejamkan mata dan membisikkan dalam hati, "Aku bersumpah tidak akan menyalahgunakan karunia ini. Aku akan menggunakannya untuk menolong, berbagi, dan melindungi bumi ini." Dan seketika, bumi di bawah kakinya bergetar lembut. Angin mengalir pelan seperti bertepuk tangan. Cahaya dari altar membumbung tinggi ke langit gua, dan batu biru di tangan Sari mencair lalu menyerap masuk ke dalam dadanya, menyatu dengan tubuhnya. Kakek tersenyum penuh kebanggaan. "Mulai sekarang, engkau adalah penjaga baru. Dunia akan berubah karena kehadiranmu, Sari. Tapi ingat, semakin besar kekuatan, semakin besar ujian. Bersiaplah." Sari menatap sekeliling. Tak percaya semua ini nyata. Tapi ia tahu, takdirnya kini telah berubah. Ia bukan gadis yatim piatu yang miskin lagi. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Pagi itu, suasana desa Wanasari kembali seperti biasa, tenang, teduh, dan penuh aktivitas warga. Tapi bagi Sari, hari itu adalah awal dari kehidupan baru. Semalam ia pulang dari hutan dengan tubuh lelah tapi hati penuh cahaya. Segalanya terasa berbeda. Udara yang ia hirup lebih segar, langkahnya lebih ringan, dan ada getaran lembut yang mengalir di tubuhnya. Ia merasakan sesuatu di dadanya, tepat di atas jantung. Saat ia menempelkan tangannya ke sana, ada kehangatan halus, seperti batu biru yang dulu digenggamnya. Kini, batu itu telah menyatu dengan dirinya. "Apakah semua ini benar-benar terjadi?" bisiknya saat mencuci muka di sumur belakang rumah. Sumur itu kini tidak hanya berisi air, tapi airnya sebening kristal dan sejuk luar biasa. Setiap kali menyentuh air itu, rasa penat hilang, dan pikirannya terasa jernih. Sari mulai menggunakan air itu untuk menyiram tanaman. Ajaibnya, tanaman-tanaman yang hampir mati mulai segar kembali dalam waktu semalam. Bahkan pohon jambu yang sudah bertahun-tahun tak berbuah,
kini menggantungkan puluhan buah ranum. Warga desa mulai memperhatikan keanehan itu. Kamu lihat kebun si Sari?" bisik seorang ibu di warung pagi itu. "Iya," katanya, "tomatnya besar-besar. Kemarin aku dikasih satu, rasanya manis sekali, seperti bukan dari sini," jawab ibu lain sambil terkagum-kagum. Namun Sari tetap sederhana. Ia tidak membanggakan apapun. Ia menyumbangkan sebagian hasil panennya ke panti asuhan dan membagikan sayuran gratis ke tetangga yang membutuhkan. Saat seseorang bertanya dari mana semua keberkahan ini datang, Sari hanya menjawab, "Aku hanya merawat apa yang ada. Mungkin karena aku lebih sabar sekarang." Tapi keajaiban tak berhenti di situ. Suatu malam, saat ia sedang menjahit pakaian anak yatim yang sobek, tangannya tiba-tiba bergerak lebih cepat dari biasanya. Ia bahkan tidak membutuhkan cahaya lampu. Tangannya memancarkan cahaya biru samar. Dalam hitungan menit, pakaian itu selesai, rapi seperti baru. Sari hanya bisa memandang kedua tangannya dengan heran. "Apakah ini juga karena batu itu?" tanyanya dalam hati. Hari-hari berikutnya, kemampuan itu semakin berkembang. Saat ia menyentuh daun yang hampir layu, daun itu menjadi segar. Ketika ia menolong seekor kucing yang terluka, cukup dengan menempelkan tangannya beberapa saat, luka kucing itu tertutup dan sembuh. Setiap kali ia melakukan sesuatu dengan niat membantu, tangannya bersinar lembut, dan hal luar biasa terjadi. Namun keanehan itu mulai menimbulkan kegelisahan. Beberapa tetangga mulai curiga. Jangan-jangan dia pesugihan. Mana ada orang biasa bisa menyembuhkan luka hanya dengan tangan? Dia bilang hanya berkebun, tapi panennya seperti dari surga. Desas-desus itu mulai menyebar, meski banyak pula yang membelanya. Tapi Sari tidak goyah. Ia tetap menolong siapapun yang datang ke rumahnya. Bahkan ketika seorang anak tetangga demam tinggi, Sari menyentuh keningnya dan mengusap kepala si anak sambil berdoa. Dalam waktu 1 jam, suhu tubuh anak itu turun drastis dan ia bisa tertawa kembali. Namun malam itu, saat Sari sedang sendiri di dalam rumah, tiba-tiba cahaya biru muncul dari dalam dadanya tanpa ia sadari. Sari berdiri di depan cermin, dan dari dadanya terpancar pola cahaya menyerupai bunga teratai. Cahaya itu berdenyut seperti nadi. Semakin ia merenung, semakin kuat getarannya. Tiba-tiba suara kakek bergema di dalam pikirannya, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. "Sari, ini baru awal. Batu itu tidak sekadar memberi keberkahan. Ia juga menarik perhatian, baik dari cahaya maupun dari kegelapan. Bersiaplah." Sari terlonjak. Suara itu begitu jelas, seolah sang kakek berdiri di belakangnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapapun. Rumahnya sunyi. Angin berdesir perlahan dari jendela yang terbuka, membuat tirai tipis melambai. Ia terduduk, memejamkan mata, dan mulai berdoa. "Ya Tuhan, aku tidak minta keajaiban. Aku hanya ingin hidupku berarti untuk orang lain. Jika semua ini adalah amanah, maka kuatkan aku." Sejak malam itu, setiap kali Sari menolong orang dengan sungguh-sungguh, batu biru yang telah menyatu dengan tubuhnya akan bergetar lembut dan memancarkan cahaya. Keajaiban yang terjadi bukan karena pamer kekuatan, tapi karena cinta dan kasih sayang yang ia pancarkan. Ia mulai sadar, semakin besar ketulusan, semakin besar pula berkah yang datang. Namun berkah juga mendatangkan ujian. Beberapa orang mulai datang dari desa tetangga, mendengar bahwa di Wanasari ada gadis yang bisa menyembuhkan dan membuat tanaman berbuah dalam semalam. Mereka membawa anak-anak sakit, hewan peliharaan sekarat,
hingga benih tanaman untuk dititipkan pada Sari agar tumbuh subur. Sari mencoba membantu sekuat yang ia bisa. Tapi tubuhnya mulai kelelahan. Ia belum mengerti bagaimana mengendalikan kekuatannya. Ia masih manusia, dan ia tidak ingin menjadi pusat perhatian. Hingga suatu hari, seorang lelaki asing datang dari kota. Berpakaian rapi, bersepatu mengilap, dan membawa mobil besar. Ia mengaku sebagai investor yang ingin membeli lahan Sari untuk dijadikan perkebunan modern. Ia menawari uang ratusan juta. Tinggal tanda tangan saja. Kami akan urus semuanya. Kamu tinggal duduk manis, tak perlu kerja keras lagi, kata pria itu dengan senyum licik. Sari menatapnya tajam, lalu menjawab, saya tidak menjual tanah yang telah saya rawat dengan cinta. Ini bukan milik saya saja, tapi juga milik alam. Pria itu tertawa kecil, lalu pergi sambil berkata, kamu akan menyesal menolak tawaran ini, Nona. Sari berdiri diam di depan rumahnya. Hatinya mulai menyadari, batu biru itu bukan hanya membawa berkah, tapi juga mendatangkan ancaman. Dunia luar telah mencium keberadaannya. Namun Sari tak akan gentar. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus menjaga warisan yang telah diberikan padanya. Sejak keajaiban-keajaiban terjadi di rumah Sari, suasana desa Wanasari tak lagi sama. Dulu, Sari hanyalah gadis miskin yang dipandang sebelah mata. Tapi kini, setiap langkahnya menjadi sorotan. Setiap senyumnya dipertanyakan. Dan setiap kebaikannya dianggap punya maksud tersembunyi. Suatu pagi, saat Sari baru saja membuka pintu rumah, ia mendapati puluhan warga sudah berkerumun di depan pagar bambunya. Beberapa membawa anak kecil, ada yang membawa tanaman layu, dan tak sedikit yang hanya ingin melihat-lihat. Bisik-bisik terdengar samar. Dia bisa menyembuhkan penyakit cuma dengan tangan. Katanya air sumurnya bisa bikin orang sehat. Kalau dekat-dekat dia, rezeki datang terus. Sari menelan ludah. Ia mencoba tersenyum dan menyapa. Silakan masuk pelan-pelan, ya. Rumahku tidak besar. Ia menerima mereka semua dengan sabar dan penuh kasih. Ia membalut luka anak-anak, menyiram tanaman yang dibawa warga, dan menyarankan beberapa untuk kembali esok hari. Tapi hari itu, sesuatu terasa berbeda. Beberapa wajah yang datang bukan wajah-wajah yang ia kenal. Di antara kerumunan, Sari melihat Bu Kamini, tetangga yang dulu paling sering mengejeknya. Bu Kamini dikenal galak dan suka menyindir warga miskin. Dulu, ia pernah berkata, perempuan seperti kamu takkan bisa hidup lama kalau cuma andalkan doa dan sedekah. Namun kini, Bu Kamini berdiri dengan senyum lebar dan bungkusan berisi kue di tangan. Sari, nak, ini Bibi bawakan penganan kecil. Maaf ya kalau dulu Bibi suka salah omong. Sekarang kamu sudah jadi panutan desa, ucapnya manis. Sari tersenyum. Ia menerima kue itu tanpa dendam. Terima kasih, Bu Kamini. Saya tetap Sari yang dulu, kok. Kalau ibu butuh bantuan, insya Allah saya bantu. Tapi dalam hati Bu Kamini, ada bara kecil. Ia sebenarnya bukan datang untuk minta tolong, melainkan ingin tahu apa rahasia kekayaan dan keberkahan Sari. Di belakang, ia sudah menghasut beberapa warga. Kalau dia bisa sembuhin penyakit dan panennya melimpah, pasti ada pegangan gaib. Mana mungkin semua itu bisa terjadi cuma karena kerja keras. Isu itu mulai menyebar. Ada yang bilang Sari pelihara tuyul, ada pula yang menyebar kabar bahwa Sari punya ilmu hitam dari hutan. Yang lebih menyakitkan, orang-orang yang dulu ia bantu justru ikut menyebarkan gosip itu.
Dia sudah berubah. Dulu sederhana, sekarang seperti orang suci, padahal siapa tahu ada niat tersembunyi, kata seorang tetangga yang pernah menerima bantuan beras dari Sari saat kelaparan. Namun ujian paling besar datang saat Pak Lurah Desa datang bersama beberapa orang dari kecamatan. Mereka mengundang Sari ke balai desa. "Kami dengar banyak hal tentangmu, Sari," kata Pak Lurah, matanya menyipit. "Kami ingin tahu dari mana kamu dapat sumber air segar, pupuk hebat, dan kemampuan menyembuhkan itu. Kami punya kewajiban menjaga desa dari hal-hal mistis." Sari menghela napas panjang. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa ia hanya merawat alam dengan cinta. Ia menyiram tanaman, memberi makan hewan, membantu tetangga, semua dengan niat ikhlas. Ia tak pernah mempelajari ilmu gaib, tak memelihara apapun selain harapan. Tapi para petugas tetap curiga. Bahkan seorang dari mereka menyarankan untuk memeriksa tanah Sari, karena takut ada benda pusaka yang dikubur di sana. Malam harinya, Sari duduk sendiri di belakang rumah. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang lelah. Batu biru yang dulu menyatu di dadanya berdenyut pelan. Ia merasakan kesedihan yang dalam. "Aku hanya ingin membantu. Kenapa dunia seolah tak bisa percaya pada kebaikan tanpa curiga?" bisiknya. Tiba-tiba angin berhembus lembut. Cahaya biru samar muncul dari balik pohon jambu. Sosok kakek tua, yang dulu ia tolong di hutan, muncul perlahan, berdiri tegak seperti bayangan. "Sari, ingatlah, semakin terang cahayamu, semakin kuat pula bayangan yang kamu ciptakan. Orang akan meragukanmu, mencacimu, bahkan mengkhianatimu. Tapi jangan mundur," ucapnya lembut. Sari menatapnya. "Kenapa mereka iri, Kek? Kenapa orang-orang baik justru dilukai?" Kakek itu tersenyum sendu. "Karena mereka belum kenal cahaya. Mereka takut, dan takut melahirkan kebencian. Tapi tugasmu bukan memadamkan cahaya agar mereka nyaman dalam gelap. Tugasmu adalah tetap bersinar hingga mereka mau melihat dengan mata hati." Air mata Sari menetes. Ia menggenggam dadanya, merasakan hangatnya cahaya dalam tubuhnya. Ia tahu, ujian ini bukan akhir, tapi bagian dari jalan panjang menuju makna yang lebih dalam. Keesokan harinya, saat warga kembali berkerumun di rumahnya, Sari berdiri di depan halaman, berbicara lantang. "Aku tahu, banyak dari kalian mulai ragu. Tapi aku tidak akan membela diri. Aku hanya akan terus membantu siapapun yang datang dengan niat baik. Jika kalian ingin percaya, mari kita bangun desa ini bersama. Jika tidak, aku tak akan memaksa." Ia lalu mengundang semua warga untuk berkebun bersama di lahannya. Ia membuka pelatihan sederhana, mengajari anak-anak menanam, membuat kompos, dan merawat binatang. Perlahan, mereka yang awalnya sinis mulai luluh. Anak-anak mulai senang berkumpul di halaman Sari. Para ibu saling berbagi bibit tanaman, dan sebagian bapak-bapak ikut membangun pagar kebun. Sari tak pernah mengungkit siapa yang dulu mencibir atau memfitnah. Ia tetap tersenyum dan menyambut siapapun yang datang. Dan dari sinilah, cahaya kecil itu mulai tumbuh menjadi nyala besar yang menulari seluruh desa. Pagi itu, langit desa Wanasari tampak kelabu. Udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Di halaman rumahnya, Sari duduk termenung. Meski senyuman warga mulai kembali menyapanya, hatinya belum benar-benar tenang. Ada panggilan yang tak bisa ia abaikan, sebuah bisikan sunyi dari arah hutan. Sejak malam itu, saat kakek muncul kembali dalam cahaya biru, Sari merasa batinnya gelisah.
Batu yang menyatu di dadanya terus berdenyut lembut setiap kali ia menutup mata. Suaranya seolah berkata, "Waktunya kembali. Ada yang harus kau ketahui." Sari tahu, ini bukan hanya mimpi. Bukan sekadar pertanda. Ini adalah panggilan. Maka pagi itu, tanpa memberitahu siapapun, ia mengenakan pakaian sederhana, menyampirkan selendang di pundak, lalu melangkah menyusuri jalan setapak menuju hutan. Langkahnya mantap, meski dadanya bergemuruh. Begitu ia masuk ke dalam rindangnya pepohonan, suara alam menyambutnya, burung-burung berkicau lirih, ranting bergemerisik diterpa angin. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang berbeda. Energi hutan terasa lebih hidup, lebih sadar. Sari menyusuri jalan yang sama seperti saat pertama kali menolong kakek itu. Ia hafal setiap lekukan dan akar pohon. Tapi kini, lorong-lorong pohon itu seolah bergerak mengikuti langkahnya. Beberapa daun gugur pelan dan berputar di sekelilingnya, membentuk semacam lingkaran cahaya samar. Hingga akhirnya ia tiba di pohon raksasa itu, pohon kehidupan, tempat ia pertama kali memasuki ruang bawah tanah warisan alam. Namun kali ini berbeda. Pohon itu memancarkan cahaya samar dari batangnya, dan akar-akarnya bergerak pelan, membuka celah yang sebelumnya tersembunyi. Sebuah jalan baru terbuka, berkelok ke arah lebih dalam. Sari mengikuti jalan itu tanpa ragu. Di ujung lorong, ia sampai di sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bentuknya bundar, dindingnya dipenuhi ukiran aneh, dan di tengah-tengahnya berdiri kakek tua itu, tapi kini dengan jubah putih panjang dan tongkat dari akar pohon yang bersinar. "Kau telah datang, Sari," sapa sang kakek lembut. "Apa ini, Kek? Mengapa aku merasa seolah ada sesuatu yang belum aku ketahui?" tanya Sari. Kakek tersenyum samar. Ia menunjuk ke arah dinding batu, dan dengan satu sentuhan tongkatnya, dinding itu menyala, menampilkan semacam kilasan-kilasan cahaya, gambar-gambar bergerak seperti cerita dalam lukisan. Sari melihat seorang perempuan muda berpakaian seperti dirinya, duduk di tengah hutan, dikelilingi cahaya biru. Di sebelahnya, seorang kakek tua berdiri. Lalu kilasan berpindah. Gadis itu menolong orang-orang, mengobati luka, menumbuhkan tanaman, tapi kemudian ia dikhianati. Diburu oleh orang-orang yang tamak, dipenjara, bahkan dilupakan. Sari memegang dadanya. Siapa? Siapa itu? "Itu bukan orang lain, Sari," jawab sang kakek tenang. "Itu adalah cerminan dari para penjaga cahaya sebelumnya. Kamu bukan yang pertama, tapi bisa jadi yang terakhir." Kakek itu mendekat, menatap Sari dalam-dalam. Setiap beberapa abad, alam memilih satu jiwa murni untuk menerima warisan batu kehidupan. Ia akan membawa keseimbangan, menumbuhkan, menyembuhkan, dan melindungi. Tapi dunia selalu merespon dengan dua wajah, cinta dan ketamakan. Sari bergidik. Semua mulai masuk akal. Ia bukan hanya seorang gadis miskin yang beruntung. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar, siklus penjaga alam. Tapi, kalau aku dijadikan penjaga, mengapa tak ada yang mendampingiku? Mengapa aku merasa sendirian? Tanyanya lirih. Kakek tersenyum. Karena penjaga sejati lahir dari keheningan. Bukan sorak-sorai. Tapi kau tak sendiri, Sari. Ada yang diam-diam menjagamu. Dan kini, waktunya kau bertemu mereka. Dinding gua bergetar pelan. Dari dinding yang lain muncul 3 sosok berpakaian seperti pertapa hutan, masing-masing memegang batu dengan warna berbeda, hijau, merah, dan kuning keemasan.
Ini adalah para penjaga dari masa lalu. Roh mereka hidup dalam batu mereka sendiri. Mereka datang membawakan kebenaran. Sari menatap mereka, gemetar. Salah satu dari mereka, wanita tua berjubah merah, berbicara. Sari, warisanmu bukan sekadar menyembuhkan dan menumbuhkan. Ada rahasia yang belum kau ketahui. Batu biru yang kau bawa adalah kunci untuk membuka gerbang keseimbangan dunia, dan seseorang akan berusaha merebutnya. Apa maksudnya? Tanya Sari terkejut. Lelaki kota yang kemarin datang ke rumahmu, dia bukan orang biasa. Namanya Gunawan, keturunan penguasa tanah yang pernah menginginkan batu itu 100 tahun lalu. Kini dia mencarinya kembali, ingin menjadikannya sumber kekayaan abadi. Sari ternganga. Ia teringat wajah lelaki licik itu yang menawarinya uang dan tanah. Ia pikir itu hanya urusan bisnis. Tapi kini ia tahu ada konspirasi lebih besar yang sedang bergerak di luar sana. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Bisik Sari. Jangan takut. Kau harus kembali ke desa dan membuka pintu taman rahasia yang tertutup di balik rumahmu. Di sanalah akar dari energi batu biru tumbuh. Lindungi tempat itu. Sebab jika musuh menemukannya, bencana bisa terjadi. Sari mengangguk perlahan. Hatinya mulai mantap. Ia tahu jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi ia tidak akan lari. Sebelum ia pergi, kakek memberikan satu benda lagi, sebuah cincin akar kayu dengan batu kecil di tengahnya. Ini adalah pelindung. Jika kamu merasa dalam bahaya, kenakan ini dan panggil namaku dalam hati. Sari menerima cincin itu dengan takzim. Ia berbalik, meninggalkan ruangan itu, dan kembali ke permukaan hutan. Namun kali ini, langkahnya bukan lagi langkah seorang gadis yatim yang mencari ranting. Ini adalah langkah penjaga cahaya yang telah sadar akan misinya. Langkah Sari mantap saat kembali menuruni jalur hutan menuju rumahnya. Kini, ia bukan lagi gadis yang bingung dan cemas. Ia telah mengetahui bahwa batu biru yang melebur di dadanya adalah bagian dari warisan besar penjaga alam, dan bahwa dirinya kini menjadi penerus terakhir. Namun, bersamaan dengan terang yang ia bawa, bayangan kegelapan pun mulai mengintai. Sore itu, ketika matahari nyaris tenggelam, Sari sampai di pekarangan rumah. Angin bertiup sedikit lebih kencang dari biasanya. Burung-burung mendadak terbang rendah, dan anjing tetangga menggonggong tanpa sebab. Sari berdiri diam di belakang rumah, tepat di bawah pohon jambu besar yang daunnya kini tumbuh lebat dan rimbun. Kakek telah memberitahu bahwa di balik pohon itu tersembunyi sebuah taman rahasia, akar utama energi batu biru. Ia menunduk dan mulai membersihkan tanah, menarik semak, dan membongkar batu-batu kecil. Setelah hampir 1 jam, tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan berbentuk seperti lempengan batu. Ia menyeka debu di permukaannya, dan tampaklah lambang bunga teratai, simbol yang sama seperti cahaya yang muncul dari dadanya. Sari menempelkan telapak tangannya di sana. Batu itu tiba-tiba bergetar lembut, dan dengan perlahan, tanah di sekitarnya bergeser membuka. Sebuah tangga batu muncul, menurun ke arah bawah tanah, dipenuhi cahaya kehijauan yang menyala alami dari dinding-dinding akar. Ia menuruni tangga itu, langkah demi langkah. Suasana di bawah sangat berbeda. Hangat, harum, dan hidup. Hingga akhirnya ia sampai di ruangan luas yang tak disangka-sangka, sebuah taman bawah tanah yang memancarkan sinar lembut dari tanaman-tanaman aneh. Bunga-bunga besar berwarna biru bercahaya mekar, air jernih mengalir melalui saluran akar, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah batu kristal tinggi yang memancarkan cahaya biru murni. Batu itu berdenyut pelan,
seolah bernafas. Ini sumber kekuatannya, gumam Sari kagum. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergemuruh pelan. Daun-daun gemetar, air mengalir lebih cepat, dan angin dari pintu tangga berdesir dingin. Suasana berubah. Dari kegelapan lorong atas, terdengar langkah kaki berat, disertai suara pelan seseorang menyanyikan tembang Jawa kuno, suara yang terdengar menakutkan karena nyaris seperti bisikan dari balik makam. Sari mundur perlahan, berjaga-jaga. Ia tahu, penjaga kegelapan telah datang. Dari balik lorong muncul sesosok pria berpakaian serba hitam dengan mata yang tajam berkilat merah. Di dadanya tergantung liontin berwarna darah, dan tangan kirinya menggenggam tongkat kayu bengkok berujung logam hitam. "Jadi, ini kau, gadis batu biru," ucapnya serak. Sari menggenggam cincin pemberian sang kakek. "Siapa kamu?" "Aku adalah bayangan dari cahaya yang kau peluk. Di setiap penjaga alam, akan selalu ada yang berusaha merusaknya. Namaku Reksanagara, keturunan dari garis hitam leluhur tanah. Dan aku datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi hakku." Sari mundur selangkah. Batu ini bukan milik siapapun. Ia adalah titipan alam untuk dijaga, bukan dikuasai. Reksanagara tertawa pendek. "Alam? Kau pikir dunia ini bisa ditata dengan cinta dan air mata? Dunia dikuasai oleh siapa yang kuat. Batu itu bisa menciptakan kerajaan. Bisa memutar cuaca, mengguncang bumi. Dan kau hanya seorang gadis yatim." Tiba-tiba, ia mengayunkan tongkatnya, dan dari ujungnya melesat pusaran angin hitam yang memukul dinding taman. Beberapa bunga bercahaya layu seketika. Air mulai meluap dari saluran akar. Sari menahan napas. Ia memejamkan mata dan menyentuh tanah di sekitarnya. Dalam sekejap, batu biru dalam dadanya bersinar terang. Cahaya itu merambat ke tangan, lalu menyebar ke seluruh taman. Tanaman bangkit kembali, dan udara panas menjadi tenang. "Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh tempat ini," kata Sari tegas. Cahaya biru di sekelilingnya mulai membentuk semacam perisai lembut. Reksanagara mengerang marah. "Kau belum tahu kekuatanku sebenarnya, gadis kecil." Ia menancapkan tongkat ke tanah, dan dari sana muncul bayangan hitam berbentuk manusia bertanduk. Sosok-sosok itu mendesis, bergerak cepat ke arah Sari. Namun sebelum mereka menyentuhnya, cincin di jari Sari bersinar terang, dan suara kakek terdengar menggema dari langit-langit taman. "Jangan biarkan ketakutanmu menelan cahaya yang kau miliki, Sari. Ingat, kamu penjaga, bukan korban." Sari membuka mata dan mengangkat kedua tangannya tinggi. Kilatan cahaya biru meledak dari tubuhnya, melingkari seluruh taman. Bayangan-bayangan hitam itu mencair, menghilang seperti asap yang terbakar. Reksanagara terdorong mundur, tubuhnya terpental ke lorong. "Kau akan menyesal, Sari." "Ini baru awal," teriaknya sambil menghilang dalam gelap. Hening kembali. Taman perlahan kembali pulih. Tanaman bersinar, air kembali mengalir damai, dan batu kristal di tengah taman berdetak lebih kuat dari sebelumnya, seolah mengucapkan terima kasih. Sari terjatuh bersimpuh, tubuhnya lelah tapi hatinya kuat. Ia tahu, ia telah berhasil mempertahankan sumber kekuatan dari tangan jahat. Tapi ia juga tahu, ini baru permulaan dari pertarungan panjang. Ia berdiri perlahan, menatap ke langit-langit taman, dan berbisik, "Aku akan menjaga tempat ini." Sampai akhir. Malam menuruni desa Wanasari dengan sunyi yang tak biasa. Angin yang biasanya sepoi, kini menusuk seperti kabar buruk.
Langit gelap tanpa bintang, seakan alam ikut menahan napas. Di dalam rumah kayunya, Sari duduk termenung di depan jendela, memandangi ke arah hutan. Matanya kosong, pikirannya berkelindan antara rasa takut dan tekad. Pertarungan melawan Reksanagara di Taman Rahasia telah membuka babak baru dalam hidupnya. Ia telah menyadari satu hal, musuh yang ia hadapi bukan manusia biasa, dan ia tidak bisa lagi melindungi semuanya sendirian. Sari menggenggam cincin kayu di jarinya. Cincin itu hangat, seolah ikut merasakan gelisahnya. Batu biru di dalam dirinya juga terus bergetar perlahan, seperti memberitahu bahwa bahaya belum berlalu. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Ok, tok, tok. Sari bangkit dengan hati-hati. Ia menoleh keluar. Waktu sudah lewat tengah malam. Siapa yang datang selarut ini? Dengan langkah ringan, ia membuka pintu. Tampak Pak Wira, seorang pemuda desa yang dulu sering membantunya memanen hasil kebun. Namun malam itu, wajah Pak Wira tegang, napasnya terengah. "Sari, maaf ganggu malam-malam. Tapi aku harus bilang sesuatu," ujarnya buru-buru. "Ada apa, Pak Wira?" Pak Wira menelan ludah. "Aku barusan kembali dari desa sebelah. Aku dengar kabar, ada sekelompok orang berpakaian hitam berkumpul diam-diam di hutan perbatasan. Mereka mencari tempat penyimpanan batu biru." Jantung Sari berdegup. Siapa mereka? Tak jelas. Tapi beberapa orang desa bilang mereka bukan penduduk sini. Mereka seperti orang kota, tapi dengan mata yang tajam seperti pemburu. Sari langsung sadar, Reksanagara sedang bergerak. "Terima kasih, Pak Wira. Tolong jangan bilang siapapun tentang ini, ya," kata Sari tenang. Pak Wira mengangguk dan berlalu. Sari kembali masuk dan duduk di lantai. Ia tahu waktunya hampir habis. Ia belum sempat mempelajari semua kekuatan yang ada di dalam dirinya, namun musuh sudah mengintai dari berbagai arah. Keesokan harinya, kabar-kabar aneh mulai muncul di desa. Ada yang melihat bayangan tinggi berdiri di pinggir sungai, hanya diam memandangi air. Ada juga yang mendengar suara-suara langkah kaki berat di malam hari, seolah orang-orang berbaris membawa beban besar. Bahkan, kebun milik beberapa warga tiba-tiba layu tanpa sebab. Ketakutan perlahan menyebar. Sari tahu, ini bukan sekadar ketakutan. Ini bagian dari teror psikologis yang Reksanagara ciptakan. Namun yang lebih mencemaskan adalah, beberapa warga mulai menyalahkan Sari. Sejak dia punya kekuatan aneh itu, desa kita nggak tenang lagi. Mungkin justru dia yang mengundang bahaya ke sini. Kita dulu aman-aman saja. Sekarang kenapa malah banyak hal ganjil? Ucapan-ucapan itu menggores hati Sari lebih tajam dari senjata. Ia yang selama ini tulus membantu, kini malah diragukan. Namun ia tak menyalahkan mereka. Ia tahu, ketidaktahuan memang sering memicu ketakutan. Malam harinya, Sari kembali masuk ke Taman Rahasia. Ia berdiri di depan batu kristal biru di tengah taman. Ia menempelkan telapak tangannya ke permukaan batu, dan seketika, pancaran cahaya membawanya ke dalam penglihatan yang tak biasa. Dalam penglihatan itu, ia melihat desa Wanasari terbakar. Orang-orang lari ketakutan. Sosok-sosok bayangan mengendap-endap, menyerang kebun, merusak sumur, dan mencuri buah-buah cahaya dari pohon ajaib. Di tengah kekacauan, berdiri Reksanagara dengan senyum liciknya. "Jika kamu tak menyerahkan batu biru, maka semua yang kau cintai akan musnah," ucap suara dari dalam penglihatan. Sari terbangun dari penglihatan itu dengan keringat dingin.
Ia terisak, namun tak lama kemudian bangkit dengan tekad kuat. Aku harus bertindak. Aku tak bisa hanya menunggu diserang. Hari berikutnya, ia memanggil beberapa orang yang ia percaya, Pak Wira, Embok Tun, tetua desa yang bijak, dan Jeno, anak muda pemberani yang sejak kecil akrab dengan Sari. Di ruang tamu kecil rumahnya, Sari menjelaskan semua. Tentang batu biru, tentang kakek penjaga, tentang taman rahasia dan reksa nagara. Mereka semua terdiam lama. Tapi akhirnya, Embok Tun menggenggam tangan Sari dan berkata, "Nak, kami memang tak punya kekuatan seperti kamu. Tapi kami punya keberanian dan cinta untuk desa ini. Katakan apa yang harus kami lakukan." Sari menahan tangis. Ia merasa tidak sendirian lagi. Mereka pun mulai menyusun rencana. Menjaga perimeter desa, terutama jalur masuk dari hutan utara. Memindahkan anak-anak dan orang tua ke tempat aman. Menyebarkan kabar ke desa-desa sekitar untuk bersiaga. Dan yang paling penting, menjaga taman rahasia dengan siasat penyamaran. Sari pun menanam beberapa tanaman pelindung di atas pintu masuk taman, tanaman yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang sudah menerima panggilan cahaya. Ia juga melatih Jeno untuk membaca getaran tanah jika musuh mendekat. Sore itu, saat semua telah siap, Sari berdiri di atas bukit kecil di sisi desa, memandangi langit jingga yang mulai gelap. Di kejauhan, awan hitam bergulung, bukan awan hujan, tapi awan yang membawa kegelapan. Pertanda, reksa nagara akan segera datang. Langit malam itu tampak lebih gelap dari biasanya, seolah seluruh bintang enggan menampakkan sinarnya. Di desa Wanasari, angin bertiup kencang membawa bau tanah basah bercampur hawa tak sedap, bau dari sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Sari berdiri di pinggir gerbang desa bersama para pemuda dan warga yang bersiap dengan alas sederhana, bambu runcing, obor, bahkan sekop dan cangkul. Mereka bukan prajurit, bukan pendekar, tapi malam ini mereka berdiri sebagai pelindung tanah kelahiran mereka. Di sisi Sari, berdiri Jeno dengan obor di tangan, dan Pak Wira membawa kentongan besar. Embok Tun duduk bersila sambil membaca doa-doa lama, menggenggam kembang setaman sebagai simbol penjagaan jiwa. Mereka semua tahu bahwa yang akan datang bukan manusia biasa. Tak lama kemudian, suara-suara berat terdengar dari arah utara. Bumi bergetar pelan. Dari balik kegelapan, muncullah rombongan berpakaian hitam, wajah mereka tertutup kerudung gelap, dan di tangan mereka tergenggam senjata logam aneh berwarna hitam keunguan. Di barisan paling depan, berdiri reksa nagara, tongkat hitam bengkoknya berkilat di bawah cahaya petir. "Kalian sungguh berani, mencoba melawan kekuatan yang telah ditakdirkan untuk menguasai," katanya, suaranya menggema tanpa pengeras. Sari maju ke depan, suaranya lantang, "Kami bukan melawan takdir, reksa nagara. Kami menjaga keseimbangan. Batu ini bukan milik siapapun. Kau tidak berhak memilikinya." Reksa nagara tertawa. "Batu itu milik mereka yang kuat. Dan kalian, para petani dan gadis desa, akan segera tahu bagaimana rasanya ditelan gelap." Dengan isyarat tangannya, pasukan bayangan bergerak maju. Beberapa dari mereka melompat tinggi seperti tidak terikat gravitasi, sementara yang lain berlari secepat bayangan, mendekati gerbang dengan senjata terhunus. Sari mengangkat tangannya tinggi. Batu biru di dadanya menyala terang dan memancarkan perisai cahaya biru ke sekeliling gerbang. Pasukan reksa nagara yang pertama menabrak perisai itu terpental seperti dipukul badai. Namun, energi batu itu terbatas. "Jeno, saatnya sekarang," teriak Sari. Jeno membunyikan kentongan besar 3 kali. Itu sinyal.
Dari balik rumah-rumah, para pemuda lain muncul membawa air dari sumur suci Sari dan siraman bunga matahari biru yang telah dicampur dengan energi dari taman rahasia. Air itu dilemparkan ke arah para bayangan. Teriakan keras terdengar. Bayangan-bayangan yang terkena air itu meleleh seperti lilin terkena api. Mereka bukan manusia, mereka adalah roh terikat yang dikirim oleh Reksanagara untuk menyerang. Sementara itu, dari sisi timur desa, 3 orang berpakaian putih datang dengan langkah ringan. Mereka adalah roh penjaga lama yang pernah muncul di Taman Rahasia. Mereka kini menjelma menjadi manusia utusan cahaya untuk membantu Sari. Sari, kami menjaga bagian timur. Fokuslah pada Reksanagara, kata salah satu dari mereka, perempuan tua berjubah merah, sebelum berlari menembus kegelapan. Sari tahu, saatnya ia maju. Ia berlari ke arah Reksanagara yang kini berdiri diam, seolah menunggu. Cahaya biru dari tubuhnya berpijar seperti api. Di tangannya muncul tongkat cahaya dari akar taman rahasia, benda yang hanya muncul saat kekuatan penjaga telah menyatu sepenuhnya. Reksanagara mengayunkan tongkat hitamnya ke arah Sari. Gelombang angin gelap meluncur cepat. Sari membalas dengan mengayunkan tongkat cahayanya. 2 kekuatan itu bertabrakan di udara, menciptakan kilatan cahaya dan gelap yang meledak hingga memecahkan sebagian tanah di bawah mereka. Bagaimana bisa gadis sepertimu memiliki kekuatan seperti ini? Bentak Reksanagara. Aku tak memintanya. Tapi aku juga tidak akan lari darinya, balas Sari. Pertempuran antara mereka menjadi pusat badai. Petir menyambar langit tanpa suara, dan angin mengamuk di sekitar mereka. Reksanagara memanggil bayangan raksasa berbentuk ular dari tanah. Ular itu melilit ke arah Sari. Sari menutup mata. Ia melempar tongkatnya ke atas, dan dari langit turun cahaya biru yang membentuk perisai teratai raksasa. Ular bayangan itu terbakar dan menghilang. Namun Sari mulai goyah. Batu di dadanya mulai panas. Terlalu banyak energi yang dikeluarkan. Ia hampir tak kuat berdiri. Cahaya itu tak akan bertahan lama. Sari, ejek Reksanagara sambil melangkah maju. Serahkan batu itu, dan aku akan membiarkan desa ini hidup. Tapi tepat saat itu, warga desa muncul dari berbagai arah. Mereka tidak membawa senjata canggih. Tapi mereka membawa kebaikan, keberanian, dan keyakinan. Mereka mengangkat tangan, membacakan doa, menyanyikan tembang lama yang menggetarkan tanah. Dari suara mereka, dari kebersamaan mereka, muncul gelombang cahaya yang berasal dari hati warga sendiri. Cahaya itu menyatu dengan cahaya Sari, memperkuat perisai yang mulai retak. Sari berdiri kembali. Kali ini, bukan sendiri. Aku bukan satu-satunya penjaga. Kami semua adalah cahaya yang menjaga tanah ini. Dengan teriakan terakhir, Sari mengarahkan tongkatnya ke langit. Sebuah pusaran cahaya biru turun dari langit, menyelimuti tubuh Reksanagara. Reksanagara menjerit. Tongkatnya patah, tubuhnya bergetar, lalu perlahan-lahan menghilang menjadi debu hitam yang tersedot ke dalam tanah, masuk ke dalam batu yang ia benci, batu penjara kegelapan yang telah menantinya selama 100 tahun. Hening. Semua terdiam. Langit bersih. Angin berhenti. Dan perlahan, cahaya bintang mulai bermunculan kembali. Sari terduduk di tanah, lelah tapi damai. Warga berlari menghampirinya. Jeno memeluknya erat. Embok Tun menangis sambil sujud syukur. Pak Wira mengangkat tangannya tinggi ke langit. Malam itu, Desa Wanasari tidak hanya menang atas musuh, tapi juga menang atas ketakutan dan ketidakpercayaan. Dan Sari,
sang gadis yatim piatu, kini menjadi penjaga harapan dan cahaya yang tak akan padam. Pagi menjelang di desa Wanasari. Udara kembali bersih, langit cerah biru seperti kanvas baru. Cahaya matahari menerobos celah pepohonan, menyinari tanah yang semalam menjadi medan pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Tak ada suara dentuman, tak ada bayangan gelap, yang tersisa hanyalah kedamaian. Di halaman rumah Sari, warga desa berkumpul. Beberapa membantu membersihkan puing-puing pagar bambu yang rusak, anak-anak menanam kembali bunga-bunga yang sempat rinjak, dan para ibu menyiapkan makanan hangat. Sari duduk di bawah pohon jambu yang rimbun. Tubuhnya masih lelah, tapi senyumnya kini lebih kuat. Ia menatap tangan-tangannya sendiri. Tangan yang dulu hanya memetik sayuran, kini telah menjadi alat untuk melindungi dan menyembuhkan banyak jiwa. Pak Wira mendekat dan duduk di sampingnya. Kau tahu, Sari, semalam aku pikir kita semua akan musnah. Sari menoleh dan tersenyum. Aku pun sempat berpikir begitu. Tapi ternyata, cinta bisa melahirkan kekuatan yang tak bisa dikalahkan. Tiba-tiba, sebuah cahaya samar muncul dari langit. Sosok sang kakek penjaga turun perlahan, berdiri di hadapan Sari dengan senyum hangat. Kau telah melewati ujian terakhir, Sari, ucapnya tenang. Dan bukan hanya menang, kau telah menyalakan cahaya yang akan terus hidup dalam hati semua orang di desa ini. Sari menunduk hikmat. Aku tak bisa melakukannya sendiri, Kek. Dan itu justru bukti paling kuat bahwa kau layak menjadi penjaga sejati, jawab sang kakek. Ia mengangkat tongkatnya, dan dari ujungnya muncul bunga teratai bercahaya biru. Bunga itu melayang dan perlahan menyatu dengan batu di dada Sari. Batu itu kini tak hanya berdenyut lembut, ia berpijar stabil, tenang, dan penuh cahaya. Mulai hari ini, kau bukan hanya penjaga taman rahasia, tapi penjaga harapan umat manusia. Batu ini tak lagi menjadi beban, tapi bagian dari jiwamu, lanjut sang kakek. Sari mengangguk. Matanya berkaca-kaca. Sang kakek lalu menoleh ke seluruh warga yang berkumpul. Dan kalian, katanya lantang, telah memilih untuk tidak menyerah pada rasa takut. Karena itu, tanah ini kini dilindungi oleh cahaya yang tak akan pernah padam. Cahaya menyelimuti seluruh desa. Dalam sekejap, sumur-sumur menjadi lebih jernih, pepohonan lebih rimbun, dan hewan ternak lebih sehat. Bahkan bunga-bunga di pekarangan mekar bersamaan, seperti ikut bersyukur atas kedamaian yang kembali. Setelah itu, sang kakek perlahan memudar, kembali menyatu dengan angin dan cahaya pagi. Tapi sebelum lenyap, ia berbisik kepada Sari. Jika kelak dunia kembali dalam gelap, cahaya hatimu akan menjadi kompas mereka. Hari-hari pun berlalu. Desa Wanasari tak lagi dikenal sebagai desa kecil yang sunyi. Ia menjadi tempat belajar dan berziarah. Orang-orang dari berbagai penjuru datang, bukan untuk mencari batu ajaib, tapi untuk mencari makna dan kedamaian. Sari membangun taman cahaya di bawah tanah tempat batu biru berasal. Tapi kini, taman itu bukan lagi rahasia. Ia menjadi tempat meditasi, tempat anak-anak belajar mencintai alam, dan tempat siapapun menenangkan hati yang gelisah. Jeno, sahabat setianya, menjadi pengelola kebun dan pendamping warga yang datang dari luar. Ia juga diam-diam menyimpan rasa untuk Sari, rasa yang tumbuh perlahan, seperti pohon yang ditanam dari benih kebaikan. Sementara Embok Tun membuka rumah doa dan ramuan, tempat warga belajar menjaga keseimbangan tubuh dan jiwa dengan ramuan dari tanaman lokal. Suatu hari, seorang anak yatim piatu dari desa jauh datang dan bertanya kepada Sari, "Kak Sari, kenapa kakak bisa punya kekuatan ajaib?" Sari tersenyum,
mengelus rambut anak itu, lalu menjawab, "Karena aku dulu juga seperti kamu. Sendirian, miskin, dan sering dianggap tak berarti. Tapi aku bertemu seseorang di hutan yang mengajarkan bahwa dalam hati yang tulus tersimpan kekuatan besar. Bukan kekuatan untuk menguasai, tapi untuk menyembuhkan, memberi, dan mencintai." Anak itu menatapnya dengan mata berbinar, dan Sari tahu warisan cahaya itu kini akan terus berlanjut. Malam itu, ketika semua sudah tidur, Sari duduk di belakang rumah. Pohon jambu bergoyang perlahan ditiup angin. Ia menatap langit. Bintang-bintang bersinar terang. Batu biru di dadanya menyala lembut. Bukan karena bahaya, tapi karena damai yang dalam. Ia tersenyum. Hatinya tenang. Ia tahu hidupnya tak akan pernah kembali seperti dulu. Tapi ia juga tahu ia tak pernah sendiri. Dan seperti kata sang kakek, cahaya tak pernah padam selama masih ada hati yang percaya. Tamat.